Berdoa selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Apa kabar ini? How are you? Oke. Seperti biasa, dengan slogan kita, selamat datang di kelas bahasa Inggris. Welcome to Fun English. Okay, I'm fine too, Miss Sutia. Yang di sini semuanya sudah punya modul atau belum? Kalau boleh tahu. Semuanya sudah punya modul kan ya? Modul mungkin yang dari Pak Budi atau Pak Riona. Untuk pelajaran bahasa Inggris ini, oh enggak semua. Mbak Tia sudah punya? Oke, selamat sore Mbak Ratna, silakan langsung bergabung. Mbak Tia ada, yang lainnya, oh mungkin ada yang belum dapat ya. Oke. Mungkin nanti yang belum dapat modul bisa langsung lapor ke saya, nanti saya kontakkan ke yang membuat modul biar dibagikan semua. Oke, langsung aja kita mulai. Bagi yang sudah punya modul, silahkan dibuka modulnya. Karena minggu kemarin kita sudah belajar modul 4 yang judulnya What Does It Look Like. Karena belum selesai di chapter 4, sekarang kita lanjutkan. Sekali lagi saya ulangi, yang sudah punya modul silahkan dibuka modulnya ya. Mbak Tia, Mbak Dwi, Mbak Rofi, Mbak Ratna. Kalau yang sudah punya modul silahkan dibuka modulnya. Untuk malam ini kita melanjutkan yang pelajaran kemarin sampai ke halaman 59. Ya, semuanya silahkan dibuka di halaman 59. Nah, halaman 59 bisa lihat seperti ini ya. Sama kan ya? Seperti yang ada di slide. Jadi di situ ada gambar dan beberapa nomor-nomor. Di situ adalah kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh kita. Oke. Halaman 55 itu ya, setelah 55 itu cuma latihan soal, dan itu sudah kita jawab kemarin, jawab bersama-sama. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Ratna, kalau yang belum punya modul langsung disimak di slide-nya saja. Oke, saya ulangi lagi, silakan yang sudah punya modul silakan dibuka di halaman 59. Yang belum punya modul disimak di slide-nya saja ya. Oke, siap Mbak Ratna? Sudah semuanya? Oke. Di situ bisa dilihat ada gambar di sini ada orang. Lalu ada nomor-nomor yang menunjuk ke beberapa bagian. Nah, iya kan? Nah, kita akan belajar ini bahasa Inggrisnya apa, bagian ini bahasa Inggrisnya apa, ini apa, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi, nomor 1 ini leher, bahasa Inggrisnya apa. Lalu nomor 13 misal, ini punggung, bahasa Inggrisnya apa gitu. Oke, Mbak Ratna langsung disimak di slide-nya saja ya. Yang lain silakan dipakai modulnya. Nah, di situ di bawah gambar ada kata bahasa Inggris yang belum ada artinya. Nah, sekarang silakan disimak di slide. Di sini sudah ada artinya semua. Dan karena di situ sudah ada nomor, silakan dicocokkan ya. Jadi sambil bawa buku, tentunya sambil bawa pensil atau pulpen.
Sambil mencocokkan, coba kita baca mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini gambar apa ya, Mbak? Kalau saya tidak salah lihat, ini leher, benar ya? Yaps, benar sekali Mbak Tia. Nomor 1 ini leher, jadi kita taruh di kata neck. Mana kata neck? Oh ini, ya, sini, neck. Lalu nomor 2, boleh siapa saja yang mau menebak? Gampang sekali, nomor 2 ini apa? Oke. Yaps, benar semuanya. Nomor 2 ini head. Kalau yang mungkin bingung, di situ headnya ada 2, baris pertama dan baris kedua, bisa salah satu. Selanjutnya kita belajar mengartikan sambil dicoba baca ya Mbak. Jadi sekalian dibaca neck artinya leher, head kepala. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu gambar dada. Ada yang tahu artinya? Yaps, benar sekali. Breast. Bacanya breast. Dilanjutkan nomor 4. Kira-kira nomor 4 ini ditaruh di bagian mana? Ya, Mbak Tia. Sip, gampang banget ya. Stomach ini banyak yang udah tahu. Oke, karena ini gampang sekali, kita lanjutkan lagi setelah nomor 4 sudah. Nomor 5. Nomor 5 ini punggung. Kira-kira artinya punggung apa? Oke, sip. Back. Nomor 6. Nomor 6, kira-kira ini maksud gambarnya adalah, yaps, benar Mbak Rofi, ini bisa diartikan legs. Dan leg itu nanti mungkin gak cuma di nomor 6 ya. Nomor 6, leg. Oke, legs. Selanjutnya nomor 7. Gampang sekali ya, ini buttock. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Sip sekali Mbak Setia. Nomor 8 ini pergelangan kaki. Di sini sudah ada saya tulis. Silakan Mbak-mbak ditulis nomornya di masing-masing artinya sambil belajar baca. Oke. Ankle. Kita lanjutkan ke nomor 9. Ini pergelangan tangan. Bacanya wrist. Oke, sip. Selanjutnya nomor 10. Nomor 10 ini hands. Nomor 11, gampang sekali, ini pasti finger. Yang baru bergabung silakan langsung dibuka modulnya, Mbak Rohatun ya. Silakan dibuka modul halaman 59 Mbak. Oke, kita lanjutkan
ke nomor 11 sudah, nomor 12. Nah, nomor 12 ini sepertinya sama artinya dengan nomor 11 ya. Jadi nomor 11 dan 12 itu finger. Iya benar Mbak Rofi. Selanjutnya nomor 13. Ini sama kayak nomor 5 tadi. Iya, benar sekali, itu back. Oke ya, gampang. Lanjut ke nomor 14. Nah, ini terlihat beda. Nomor 14 itu artinya, oke, bisa ditebak. Oke, sip. Chin, dagu. Kemudian nomor 15 ini gambar yang ditunjuk itu sama dengan nomor 3. Iya, jadi sama Mbak. Chris. Oke, sip. Selanjutnya nomor 16. Nah, ini sama juga dengan gambar nomor 7 tadi. Oke, sip. Kemudian nomor 17. 17 nggak ada ya ternyata. Oke, berarti kita skip saja langsung di nomor 17, 18 nggak ada ya Mbak. Ini mungkin penulisnya nggak suka sama nomor 17, 18, jadi dilewati. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Kenapa bisa loncat 2 ya? Nomor 19 itu ada yang bisa menebak? Iya, sama kayak nomor 8, Lex. Oke, selanjutnya nomor 20. Ini diulangi lagi, finger. Kemudian nomor 21. Nah, ini. Nomor 21 telinga. Artinya ear. Oke. Nomor 22 mata. Berarti adalah eyes. Bacanya eyes ya, silakan sambil nulis, sambil dibaca, sambil latihan membaca. Kemudian nomor 23. Ini gambarnya adalah pipi. Ya, ini dia pipi, artinya cheeks. Lalu nomor 24 ini mulut. Mouth. Oke, sip. Nomor 25. Nomor 25 ini mana ya, di dagu. Oke, sudah ada chin. Sama seperti nomor yang tadi. Kemudian nomor 26. Ini pergelangan kaki. Ankle. Dan nomor 27 ini tumit ya. Tumit itu karena di sini tidak ada, boleh ditambahkan sendiri, artinya heel. Nah, seperti ini. Heel. Oke, yang lainnya lips, bibir, nose, hidung, eyebrow. Di sini tidak ada menunjukkan. Oh ya, benar sekali Mbak. High heels ya. Jadi high heels itu
dibentuk dari kata tumit itu sendiri, karena tumitnya tinggi, makanya dia high heels. Oh ya, di sini ini Mbak Tia, whites itu artinya pinggang. Di sini ada sudah saya tulis. Oke. Jadi mungkin ini tadi salah ya, gambarnya penunjuknya salah. Artinya dari masing-masing anggota tubuh. Nah, sekarang di situ ada gambar perempuan dan ada pertanyaan di sampingnya. Pertanyaan yang pertama, how does this girl look like? Ketika ada pertanyaan seperti ini, kita bisa menggunakan oh ya, coba koneksinya dicek lagi Mbak, mungkin keputus. Iya, jadi mungkin tergantung koneksinya masing-masing ya. Jadi ada yang suaranya terlalu kecil, ada yang oke-oke aja. Iya. Oh iya, Mbak siapa tadi? Mbak Roha, Mbak Dwi, mungkin coba logout bentar lalu login lagi. Iya, biar koneksinya, biar jaringannya stabil lagi Mbak. Oke, kita lanjut ya. Karena malam hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana mendeskripsikan seseorang. Jadi, kenapa kita tadi di awal belajar tentang arti dari masing-masing anggota tubuh? Seperti sudah kita tahu tadi, ada kepala, kaki, pundak, rambut, alis, dan lain sebagainya. Nah, di activity selanjutnya kita ditunjukkan sebuah gambar dan di situ ada pertanyaan, how does this girl look like? Ketika ada pertanyaan seperti itu, maka jawaban kita adalah mendeskripsikan gambar tersebut dengan dalam bahasa Inggris dengan kata-kata yang sudah kita ketahui tadi. Ada yang mau kasih contoh satu kalimat? How does this girl look like? Ada yang bisa membuat contoh? Iya. Mungkin saya kasih contoh satu ya. How does this girl look like? Her hair is straight. Her hair is straight. Rambutnya lurus. Oke. Bisa Mbak Rohatun is beautiful, artinya cantik gitu ya. Pengennya gadis ini cantik gitu ya maksudnya. Kalau untuk menuliskan kalimat seperti itu, lebih tepatnya pakai seperti ini Mbak. This girl is beautiful. Nah, jadi kayak gitu. Perempuan ini cantik. Oke. Ini yang lebih tepat. Oke ya. Ada yang mau membuat contoh lagi? Berdasarkan anggota tubuhnya, seperti yang sudah kita
pelajari sebelumnya. Ada hair, ada stomach mungkin, atau hands. Oke. Jadi kita pakai satu contoh aja ya. Misalkan her hair is straight. Her hair. Oke, boleh, benar sekali Mbak Tia. Kalau masih nggak dengar, boleh coba di logout dulu Mbak, lalu login lagi. Oke, contoh yang pertama saya buat tadi, her hair is straight. Rambutnya lurus. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, how old is she? How old is she? Kalau melihat dari gambar sebelah itu, kira-kira umurnya berapa? Iya, mungkin seumuran. Iya, benar sekali Mbak Tia, bisa diasumsikan begitu. Ini jawabannya nggak ada yang salah, yang benar sekitar 20-25, benar. Oke. Terlalu muda kayaknya Mbak Dwi. Oke, boleh ditulis, dicoret-coret di buku modulnya jawabannya. Lalu how is her height? How is her height? Kalau kita melihat dari fotonya, kira-kira iya, boleh, benar Mbak Dwi, sekitar segitu lah ya, 160-an. Nah, di sini ada pertanyaan keempat, how is her figure? How is her figure? Ada yang tahu artinya figure apa? How is her figure? Sudah tahu artinya figure di sini? Maaf, kurang tepat. Jadi figure di sini yang dimaksud adalah bentuk badan atau bentuk tubuh. Iya. Nah, jadi maksudnya itu bukan gambar atau apa, atau profesi, bukan ya Mak. Itu figure maksudnya badan, bentuk badan atau bentuk tubuh. Ya, boleh, kalau belum tahu artinya boleh dicatat dulu. In English please Mbak Dwi. Jawabannya sudah tepat, tapi tolong ditranslate ke bahasa Inggris. Lebih tepatnya seperti ini Mbak Sutia. This girl is high. High. This girl is high. Jadi bukan yang kita pakai, karena high girl itu bukan sebuah kata sifat, jadi boleh high saja atau girl saja, jadi nggak bisa digabung. Oke, nggak apa-apa Mbak Hasannya, silahkan langsung bergabung. Yap, benar, boleh. Jawabannya Mbak Dwi benar. High, slim, and sexy. Oke, gampang ya mendefinisikannya. Oke. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, how is her complexion? Ini sepertinya kata-katanya asing lagi. Complexion. Ada yang tahu artinya complexion? Untuk yang baru bergabung,
bahasanya silakan dibuka di modul halaman 60 ya. Tadi kita sudah belajar halaman sebelumnya, silakan langsung mengikuti di halaman 60. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kelima, how is her complexion? Tepat sekali Mbak Rohatun. Complexion itu artinya corak kulit. Oke ya. Iya, sama. Ya, benar Mbak. Complexion, warna kulit atau corak kulit. Oke. Yang belum tahu artinya dicatat ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut next. Nah, kita lanjut di activity 4. Read the following words aloud and find their meanings in your dictionary. Silakan, di situ ada kata-kata dibaca dengan pronunciation yang benar, lalu kita artikan bersama-sama. Nah, di sini sudah ada artinya, sudah saya tunjukkan. Yang pertama adalah looks. Looks itu maksudnya penampilannya ya, yang tampak, penampilan. Oke, kata pertama adalah ugly. Gampang sekali ya, artinya sebenarnya gampang-gampang. Mungkin nanti yang masih belum familiar dengan kata-katanya, langsung dilihat di sini. Di sini sudah saya artikan semuanya. Oke. Kata yang pertama adalah ugly. Artinya jelek. Sambil diisi itu jawabannya sambil coba dibaca masing-masing biar terbiasa. Oke. Ugly. Bisa dilihat di sini jelek. Lalu pretty. Cantik. Yang ketiga cute. Imut. Lalu handsome. Tampan. Lalu kemudian beautiful, ini sama artinya dengan yang di atas, cantik. Kata selanjutnya cool. Maksudnya di sini adalah tenang. Oke. Bagi yang telat baru bergabung, silakan langsung mengikuti dan dibuka modulnya di halaman 60. Kata selanjutnya adalah charming. Silakan coba dibaca charming. Iya, nggak apa-apa Mbak, silakan langsung bergabung. Oke. Halaman 60 Mbak. Ya, di modul halaman 60 activity 4. Di situ ada kata-kata yang masih belum ada artinya. Nah, di sini silakan dilihat, bisa dilihat artinya untuk ditulis di modulnya masing-masing. Oke. Sama-sama Mbak. Kita lanjutkan sambil mengartikan, sambil dibaca masing-masing ya. Nanti coba kita tes nanti satu-satu. Plain artinya datar. Lalu seksi. Kemudian attractive. Ini adalah beberapa kata-kata yang menggambarkan penampilan seseorang. Jadi
looks, penampilan. Saya ulangi lagi, yang pertama ugly, pretty, cute, handsome, beautiful, cool, charming, plain, sexy, attractive. Oke, gampang ya? Oke, sip. Kita lanjutkan. Di situ ada bagian yang kedua. Setelah tadi kita tahu looks, sekarang bagian yang kedua adalah age. Pertama adalah young, artinya muda. Lalu middle age, paruh baya. Old, tua. Elderly, dewasa. Oke, gampang semua ya, ini cuma 4. Lalu ada lagi selanjutnya height. Height ini maksudnya tingginya seseorang, perawakan tinggi atau pendek. Nah, cuma ada 2 di sini, tall dan short. Oke, gampang sekali. Dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, ini yang kita pelajari tadi ada yaitu figure. Figure di sini jangan lupa ya, maksudnya bentuk badan. Jadi ini kata yang pertama ada big. Bisa dilihat di sini artinya, saya bacakan. Big, small, skinny, slender, dan yang terakhir muscular. Oke, langsung dicatat. Oke, next. Nah, ini yang kita sudah tahu artinya juga tadi, complexion. Ini adalah warna kulit. Yang pertama dark, artinya gelap. Lalu fair, black, white, dan brown. Nah, mungkin bisa digambarkan sendiri ya. Oh, saya yang mana ya? Fair atau white atau brown. Yang tadi juga bisa. Saya masuk yang mana ya? Slender atau mungkin muscular. Ada yang muscular di sini? Oke. Oh, Mbak Tia small ya? Iya, nggak apa-apa, Mbak itu cute. Kalau small berarti cute. Oke, bisa menggambarkan dirinya sendiri. Oh, saya berarti yang mana? Ini tadi yang mana? Young atau middle age? Height-nya yang mana? Short atau tall? Nah, ini juga bisa. Oh, saya pretty atau mungkin cool. Oke ya. Coba digambarkan dirinya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Salah. Nah, kita lanjutkan di bagian kedua. Di situ ada body part. Body parts. Yang pertama kita perlu tahu bentuk hidung. Nah, di sini sudah saya artikan. Pertama adalah pointed, artinya mancung. Nah, mungkin di sini kebanyakan pointed atau justru
flat, pesek ya. Small atau aquiline. Nah, gampang kan ya? Gampang sekali. Kemudian setelah nose, kita perlu tahu cheek. Ini bentuk dari pipi. Cheek. Cheek artinya di sini ada chubby dan haggard. Kalau chubby itu tembem, kalau haggard itu cekung. Nah, kira-kira yang mana nih? Pada tembem-tembem atau cekung-cekung? Oh, oke. Kayaknya kebanyakan cabai ya. Oke, nggak apa-apa. Syukuri saja, Mbak-mbak. Oke, next. Kita lanjut ke eyes. Nah, ini nanti setelah kita belajar di sini boleh dideskripsikan dirinya sendiri. Oh, my eyes is bla 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 bla. My cheek is bla 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 bla, and I'm look beautiful or ugly or so on. Okay? Ini eyes. Untuk eyes yang pertama adalah small around, round, slanted. Ada yang matanya slant atau big. Ada yang blue, mungkin ada yang blue. Wow, cantik sekali pasti. Atau white dan bright. Oke, gampang ya. Langsung ditulis artinya di modul, silakan. Kemudian face. Di sini cuma ada 4, long, oval, pale, dan oblong. Yang ini artinya panjang, oval itu sama, pale itu pucat, dan oblong, bujur. Oke ya. Oke, karena ini gampang sekali, kita lanjut saja. Nah, masih ada. Ini menggambarkan bentuk dari ears, telinga. Cuma ada 2, yang pertama small dan big. Oke, sudah. Yang terakhir adalah hair. Hair, ini banyak sekali. Mungkin bisa, kira-kira saya yang mana ya? Rambut saya kayak apa? Black, hitam, atau blonde, pirang, curly, belt, kemudian short, long, straight. Ini yang seperti di gambar, ini mungkin bisa digolongkan rambutnya straight and long, atau ponytail, atau mungkin ada yang rambutnya gray, artinya beruban. Oke ya. Ada maksudnya, Mbak? Oh ya, apa-apa, Mbak. Oh, amah. Short, black and curly. Wow, looks beautiful.
sharp, black, and curly. I think it looks so cute. Haha. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu arti-artinya? Jangan lupa ya, masing-masing penggunaannya nanti. Jadi untuk mendeskripsikan seseorang, orang ini terlihat seperti ini. How does is her hair, how does is her face, dan lain sebagainya. Oke? Jadi fungsinya itu ya, untuk mendeskripsikan seseorang. Oke, waalaikumsalam Mbak Christina. It's okay. Oke, silakan langsung bergabung. Kita belajar sampai halaman 61. Dari Mbak Tia, my hair is long, black and curly. Wow, kayak iklan sampo mungkin ya Mbak ya. Bukan ding, curly, kirain straight. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mbak Christina, silakan langsung dibuka modulnya ya. Di sini ada tulisannya. Sebentar saya bukakan. Nah, ini artinya wajah yang bentuknya bujur. Nah, oke. Ada yang mau dicatat dulu? Saya balikan lagi ke slide yang ini. My hair is long and black. Gitu ya Mbak Christina, yang benar. My hair is long and black. Okay, you're welcome. Ini untuk eyes, in face. My face is oval. Okay. Then your eyes and another. Describe by yourself. Okay. Okay. Oh, ternyata Mbak Tia mungkin sama kayak saya. Eyes is slant. Ya. Sebelum kita lanjut ke bagian yang berikutnya, nah saya pengen coba semuanya dibaca. Itu tadi dari activity 4 ada beberapa bagian. Ada yang A itu looks. Ini looks artinya penampilan. Age, height, ada figure, complexion, dan lain sebagainya. Saya tunjuk satu-satu ya. Coba dibaca pronunciation-nya. Kita koreksi bareng-bareng. Jadi saya tunjuk satu-satu. Satu orang membacakan satu bagian seperti ini, misal ugly, pretty, cute, handsome. Nah, seperti itu ya. Coba yang pertama, oke? Oke, siap. Dibuka lagi di halaman sebelumnya tadi. Yang pertama saya tunjuk Mbak Tia, silakan. Baca bagian yang pertama Mbak Tia, looks. Dibaca bahasa Inggrisnya saja, nggak usah artinya. Oke, masih loading. Oke, silakan Mbak Tia. Halo. Oke, silakan coba Mbak Tia. Bagian yang pertama looks. Oke, sip.
Mhm. Mhm. Attractive. Attractive. Oh, oke, sip. Oke. Bagus sekali bacanya. Oke, thank you. Bagian selanjutnya, di sini nggak semuanya bisa ya. Oke, saya tunjuk saja yang bisa. Mbak Ratna, silakan. Bagian yang B dan C. Nah, ini nggak banyak kok. Masih loading. Mbak Ratna, silakan Mbak. Halo. Halo. Ini dia. Halo Mbak Ratna. Oke, silakan langsung dibaca. Bagian yang B dan C. Oke, hello. Silakan dibaca, Mbak. Iya? Iya, halo Mbak. Langsung. Iya, dengar Mbak. Iya, semuanya sudah dengar. Oke, coba Mbak Ratna silakan dibaca yang bagian B dan C. Oke. Ini suaranya Mbak Ratna, Mbak. Oh, oke. Oh, loh. Oh iya. Oh, ya sudah. Oh, Mbak Ratna, mungkin masalah koneksinya ya. Oke, saya ini dulu. Oh, oh gitu. Loh, kok bisa ya? Oke. Oke, kalau gitu kita baca sendiri-sendiri saja ya. Oke, tadi Mbak Tia sudah baca. Sekarang dilanjutkan. Silakan dicoba sendiri. Iya. Iya. Iya, mungkin ada yang koneksinya agak terputus jadi tadi tidak dengar ya. Oh ya sudah. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Iya. Oke, Miss. Iya, sudah dimatikan, Mbak. Sudah dimatikan semua. Nah, oke. Kita sudah tahu Looks. artinya semua. One, ugly. Sekarang Two, pretty. coba kita Three, lihat di cute. halaman Four, 62. handsome. Five, beautiful. Six, rude. Seven, charming. Eight, plain. Nine, sexy. 10, attractive. Mungkin ada yang Thank you, kurang Miss. di situ. Oke, kita tinggal saja. Attractive. Attractive. Oke. Silakan dilihat di halaman 62. Di halaman 62 di situ ada 5 gambar. Gambar pertama 1 2 3 4 5 dan di bawahnya
Novi? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Iya, Mbak Uli, nggak apa-apa, silahkan Mbak. Kita sudah sampai di halaman 62. Kalau ada modul, silahkan dibuka modulnya. Oke, di halaman 62 ini ada gambar dan kemudian di bawahnya ada description A, B, C, N, Hello. I. Nah, coba sekarang boleh dicoba dicocokkan deskripsi ini sesuai dengan gambar yang mana. Halo. Dengar nggak? Di sini tidak ada masalah, Mbak. Mungkin karena koneksi kita berbeda-beda ya, jadi oke. Halo? Oke, kita lanjut ya. Coba di log out dulu Mbak, lalu login lagi mungkin. Oke. Mbak Uli sudah? Oh, sebentar. Oke, sudah ya. Halo? Oke, kita lanjut ya di halaman 62. Oh, oke Mbak Ratun. Yang lain sudah ya? Kita lanjutkan di halaman 62 itu ada gambar dan di bawahnya ada masing-masing deskripsi. Ada A, B, C, and D. A, B, C, D, and E. Ya. Nah, untuk deskripsi yang pertama saya bacakan. Mrs. Jones is 40 years old, but her long straight hair makes her look younger. Kira-kira ini cocok untuk gambar nomor berapa? Bisa diingat lagi, straight hair. Oke.
Sudah. Oke, Mbak Kristina sudah. Mbak Tia? Oh. Halo? Oke. Oke. Oke, sudah ya. Halo? Oke. Untuk kalimat yang pertama, Mrs. Jones is 40 years old, but her long straight hair makes her look younger. Oh? Saya coba panggil Mbak Ratna ya. Halo? Mbak Ratna? Iya. Suara saya bisa terdengar ya? Oke. Oke, setelah halo. Oh, sudah ya Mbak Ratna? Oke. Oke, semuanya saya ulangi lagi. Tadi kita sudah mempelajari tentang how to describe someone. Bagaimana mendeskripsikan seseorang. Nah, untuk yang activity 5 itu gampang sekali, nanti bisa dicoba sendiri. Ini yang belum bisa dengar suaranya mungkin lagi-lagi masalah koneksi, bisa di log out dulu lalu login lagi. Nah, oke, kalau begitu kita lanjut di halaman 65. Oke, bisa dibuka di halaman 65. Di halaman 65. Di sini adalah identification and description. Artinya kalimat identifikasi dan deskripsi. Apa itu? Nah, di sini ada contoh di halaman 65. Ya, silakan disimak dan dibaca juga di halaman 65 yang paling atas. Pertama adalah
Identification. Bali Island is one of the nicest places I have ever visited. It is a city in the east from Java Island. It's a popular holiday resort for people, both domestic and foreign tourists, who like painting and cultural sites. Oke? Nah, kalimat itu adalah kalimat identification yang mengidentifikasikan Bali Island. Nah, jadi Bali Island itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu kemudian description. Bali is small city, but there are lots of different things to see. There are many beautiful beaches such as Kuta Beach, Sanur, etc. There are also places that we must not miss: Bedugul, Tanah Lot, Kintamani, Gua Monyet, and there is a big temple, Besakih, as Hindu holy place. It is not difficult to get merchandise in the city. Oke. Dari kalimat ini, kalimat identification dan description, kira-kira sudah tahu artinya semua atau ada yang masih kesulitan? Silakan ditanyakan. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kenapa Mbak Pur bahasanya? Oke. Iya. Iya, nggak apa-apa, sayang sekali ya. Mungkin nanti kalau ada yang kelewat, kita bisa ulangi lagi. Nah, langsung saja dilihat di halaman 65. Di situ ada kata identification dan description. Yang mendeskripsikan dan mengidentifikasi tentang Bali Island. Oke. Mbak Uli coba volumenya dibesarkan saja Mbak, biar dengar. Iya. Nah, mungkin koneksinya kurang lancar. Dari kalimat-kalimat ini ada yang masih belum tahu artinya atau ingin ditanyakan dulu? Ya, sampai sini. Painting. Painting ini artinya melukis, Mbak Ratna ya. Boleh di situ dicatat. Both domestic and foreign tourists who like painting and cultural sites. Ya, painting. Oke, ada yang lain lagi? Di sini ada beach,
gampang ya, beach itu pantai, lalu temple, foreign itu artinya luar negeri, luar ya, isinya foreign tourist, pengunjung dari luar maksudnya. Orang luar negeri. Nah, begitu. Karena di sini ada kata-kata tourist, foreign tourist artinya pengunjung dari luar. Oke. Lalu mungkin ada yang belum tahu lagi, di situ ada temple. Nah, di sini ada temple. Ini artinya pura. Ya. Pura. Lalu ini ada beach. Ini gampang, ini pantai. Oke ya. Kalau sudah kita lanjut. Nah, dari identification and description text generally use simple present tense. Jadi di sini ada kalimat identification dan description. Dan kalau kita lihat lagi, kalimat-kalimat yang ada di paragraf ini itu menggunakan tenses simple present tense. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Jadi simple present tense, coba kalau yang mungkin sudah tahu apa itu simple present tense, coba sekilas dibaca lagi kalimat-kalimat ini, pasti semuanya menggunakan tenses simple present tense. Bali is small city, there are many beautiful beach. Nah, oke ya. Oke, next. Di bagian bawah di halaman 65 bisa dilihat lagi apa itu simple present tense. Jadi ini adalah tenses yang digunakan dalam kalimat seperti ini. Ini rumus untuk verbal dan ini rumus untuk nominal. Boleh dicatat di catatannya dulu, simple present tense itu untuk kalimat verbal rumusnya adalah sebagai berikut. Di sini ada subjek dan verb one. Jangan lupa ya, kalau simple present tense itu menggunakan verb one. S dan ES di sini dikhususkan untuk kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu apa? Ada yang tahu? Pasti udah pada tahu ya. Kata ganti orang ketiga itu misalnya he, she, it, nama orang, dan lain sebagainya. Kalau they itu kata ganti pertama Mbak Setia. Jadi nanti kalau kita pakai subjeknya they, verbnya nggak pakai s atau es. Iya. Jadi kalau they itu kata ganti orang pertama, nanti kita pakainya do. Oke, saya tulis di sini coba ya. Nah, jadi rumusnya untuk kalimat positif adalah subjek, verb one. Diingat ya, simple present tense itu yang digunakan adalah verb one. Kata kerja bentuk satu. Dan khusus untuk kata ganti ketiga diikuti dengan s atau is. Untuk kata ganti pertama atau kedua, I, you, we, they, gak usah. Jadi ini khusus yang kata kerja ketiga, kata ganti ketiga. Oke, rumus negatif tinggal menambahkan do or does plus not.
Untuk kata tanya tinggal memindahkan do or does-nya di depan, dan kemudian untuk bentuk nominal menggunakan to be, is, am, are. Nah, oke ya. Ini juga is, am, are, tinggal dibalik-balik. Nah, kemudian time reference. Time reference ini maksudnya adalah kapan kita menggunakan simple present tense. Nah, yaitu ketika ada keterangan waktu seperti ini: always, never, often, occasionally, sometimes, seldom, rarely, dan ever. Nah, ini sudah ada di modul, bisa nanti langsung disalin kalau perlu dicatat. Nah, selanjutnya fungsi dari simple present tense itu sendiri. Ini saja. Fungsi dari simple present tense yang pertama adalah expressing habitual action or customs. Kalau di modul di halaman 66, di situ ada tulisan function, ada 2 function. Di sini saya tambahi 1 lagi, bisa ditambahkan di modulnya. Untuk yang tulisan costumes, expressing habitual action or customs, itu salah ketik ya, di modulnya salah ketik. Yang benar seperti ini, jadi customs. Artinya menyatakan kebiasaan atau adat. Nah, habitual action ini artinya kebiasaan, or customs atau adat. Nah, jadi fungsinya simple present tense ada 3. Yang pertama ini tadi, expressing habitual action or customs, menyatakan kebiasaan atau adat. Yang kedua, expressing general truth, menyatakan kebenaran umum. Kebenaran umum ini maksudnya apa? Misalkan, matahari terbitnya dari timur. Nah, itu kan suatu kalimat yang sudah benar dan umum, tidak bisa dirubah lagi. Nah, itu untuk menyatakan kalimat-kalimat seperti itu kita menggunakan simple present tense. Oke, jelas ya. Fungsi yang ketiga, ini saya tambahkan sendiri, true in the present, hal yang terjadi sekarang. Untuk contohnya biar lebih jelas kita ke contoh. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah habits. Habits apa tadi? Kebiasaan. I always drink coffee at work. Di sini ada kata-kata always, menunjukkan berarti kata keterangan untuk simple present. Lalu contoh yang kedua, she gets up at 7 AM every day. Ini juga merupakan kebiasaan. They usually eat dinner at home. Nah, ketiga kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan tentang kebiasaan. Perbedaan dari ketiga kalimat ini, yang pertama ini memakai kata subject I, lalu verbnya verb 1, drink. Ketika memakai subjek si, di mana si ini merupakan kata ganti bentuk ketiga, verbnya berubah menjadi gets. Jadi harus ditambahi s di sini. Nah, bisa dilihat ya. Kalau sudah ada contohnya mungkin bisa jadi lebih jelas. She gets up at 7 AM every day. Oke? Kalau sudah, ini fungsi yang kedua yaitu general facts or truth. Seperti yang saya bilang tadi, kebenaran umum. Jadi contohnya, the earth is not flat. Bumi itu tidak datar. The sun rises in the east.
Matahari terbit dari timur. Water boils at 100 degrees Celsius. Ini merupakan kalimat-kalimat yang sudah kebenaran umum. Nah, bisa dilihat lagi di sini sun itu kata ganti ketiga. Makanya ditambahkan dengan s. Oke. Lalu fungsi yang selanjutnya, true in the present. He works on Wall Street. She is 60 years old. We live in New York. Oke. Kalau sudah ada contohnya seperti ini bisa lebih jelas ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadinya fungsi simple present yang pertama adalah menyatakan kebiasaan atau adat, lalu menyatakan kebenaran umum dan hal yang terjadi sekarang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang di modul itu ada tulisan costumes itu salah ketik ya Mbak. Salah ketik ya Mbak. Jadi boleh dibenarkan sedikit. Itu tulisan yang benar adalah seperti ini, customs. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Seperti yang sudah ada di rumus tadi, seperti yang sudah ada di pattern ya. Jadi ketentuan untuk simple present ini yaitu ketika subjeknya orang ketiga, verb atau kata kerja harus ditambah dengan s atau is. Contohnya seperti ini. Contohnya, Irene works in Taiwan. Irene ini adalah kata ganti ketiga, sama kayak she ya, sama kayak she. Oleh karenanya ditambahkan s. Oke. Contoh yang kedua, he tries to solve our problem. Dia mencoba menyelesaikan masalah kita. Jadi karena he ini adalah subjek orang ketiga, makanya ditambahkan is. Kata aslinya adalah try. Try menjadi tries. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah.
jelas ya? Oke, setelah tadi kita tahu rumusnya simple present, fungsinya itu apa? Nah, kita di sini bisa menggambarkan beberapa contohnya. Ini sudah ada di halaman 66 juga. Saya bacakan, silakan diikuti. Yang pertama adalah the sun rises in the east. Artinya, sudah tahu semua? Atau masih ada yang belum tahu? Gampang kan? Matahari terbit dari timur. Kalimat ini, coba pernyataan the sun rises in the east ini termasuk fungsi simple present yang mana? Siapa yang bisa menjawab silakan. Ini sebenarnya tadi sudah saya sebutkan, saya ulangi lagi. Jadi the sun rises in the east, pernyataan ini adalah termasuk ya. Nomor 1. Kita lihat nomor 1. Iya. Nomor berapa? Ya, yang tepat nomor 2, Mbak. Ini merupakan expressing general truth, menyatakan kebenaran umum. Oke ya. Lalu yang kedua, the tigers live in the jungle. Kira-kira ini termasuk jenis yang nomor berapa? Nomor 3 ya. Jadi yang terjadi sekarang, tigers live in the jungle. Lalu kita lanjut ke contoh selanjutnya. The palm tree grows well in the beach. The palm tree grows well in the beach. Artinya, saya artikan ya, pohon palem tumbuh dengan baik di pantai. Palm tree ini artinya pohon palm, grows tumbuh, well in the beach dengan baik di pantai. Di sini ada kata-kata yang saya cetak tebal. Ini merupakan kata kerja atau verb. Nah, di sini bisa terlihat beda. Ketika subjeknya adalah kata kerja, subjeknya adalah kata ganti orang ketiga, maka verbnya pasti ada s atau is, ya kan? Kalau the tigers, ini karena tigersnya banyak, jadi dia sama artinya dengan they, maka verbnya tidak perlu ditambah s, tetap live. Untuk the palm tree, ini juga kata ganti orang ketiga, oleh karenanya verbnya ditambah s. Oke, jelas ya? Berarti itu bedanya. Ketika kata gantinya orang ketiga pasti ditambahkan dengan s atau es. Ketika kata gantinya they, the tigers, ini sama dengan they, maka tidak perlu ditambahkan s atau es, cukup live. Oke, jelas ya? Oke, kalimat yang selanjutnya, we aren't American but Indonesian. We aren't American but Indonesian. Kami bukan orang Amerika tapi orang Indonesia. We aren't, karena ini merupakan kata kalimat nominal,
maka kita pakainya is am are. Saya ingatkan lagi ya di rumusnya tadi, kalau kata kalimat verbal kita pakainya do atau does. Tapi untuk kalimat nominal kita pakainya is am are. Seperti ini ya, saya tunjukkan lagi. Nah, ini kalimat verbal kita pakai to be, do, atau does. Untuk kalimat positif tidak perlu ditambahkan do atau does. Untuk kalimat nominal kita pakai is am are. Is am are. Is am are. Oke. Bisa dilihat bedanya. Kalimat positif, negatif, kalimat tanya semua pakai to be untuk nominal pattern. Tapi untuk verbal pattern cukup kalimat negatif dan kalimat tanya saja yang pakai do atau does. Untuk kalimat positif tidak perlu, cukup pakai verb one karena di sini semuanya pakai verb one. Dan khusus untuk kata ganti orang ketiga ditambahkan s atau is. Oke, cukup jelas ya, bisa kita lanjut. Nah, tadi kita sampai di kalimat keempat. We aren't American but Indonesian. Kami bukan orang Amerika tapi orang Indonesia. Kalimat selanjutnya, they don't. Di sini they karena kalimat nominal kita memakai do. Kalimat negatif kita tambahkan not. Jadi they don't go to library every Sunday. They ini adalah kata ganti pertama bentuk jamak ya, sama kayak I tapi bentuk jamak, jadi tidak perlu ditambahkan s atau is. Oke, cukup jelas. Lalu kalimat selanjutnya, are you students? Are you, ini kalimat tanya, bentuknya nominal, makanya memakainya are. Subjeknya you, dan di sini nominalnya adalah student. Are you student? Apakah kamu murid? Lalu kalimat yang terakhir, does Irna walk to school every day? Apakah Irna berjalan ke sekolah setiap hari? Sampai di contoh kalimat ini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ini beberapa contoh kalimatnya. Sebentar lagi sudah selesai, Mbak. Iya, karena tadi kita agak telat 10 menit ya. Tadi kita mulainya jam 9.10, 9:10, jadi jam 11, mungkin 11. Sebentar lagi kita selesai sudah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Diingat-ingat lagi bagaimana cara penggunaan tenses simple present. Caranya adalah dengan menurut pada pattern yang tadi di depan, yang tadi kita sudah bahas ya. Penggunaan does. Oke, saya buka di sini. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Tia, nanti langsung meninggalkan dulu, nggak apa-apa. Kita sebentar lagi selesai kok.
Nanti habis ini ada tugas sedikit. Nah, untuk Mbak Hasannya, coba saya ulangi lagi ya. Jadi tenses simple present di sini ada dua bentuk kalimat. Yang pertama kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat dengan kata kerja. Nah, jelas ya. Jadi kalimat yang aktif, intinya itu aktif. Di situ menggunakan kata kerja. Kalau bentuk yang kedua, kalimat nominal. Nah, untuk semua kalimat nominal itu, to be yang digunakan dalam simple present ini adalah is am are. Jadi semua nominal pakainya is am are, tidak dibeda-bedakan masing-masing negatif, positif atau interrogatifnya. Tapi untuk kalimat verbal ini kita menggunakan to be, do atau does. Nah, bagaimana menggunakan do? Do ini digunakan untuk kata ganti I, you, we, they. Jadi begini. Do itu untuk I, you, we, they. Kalau does itu untuk he, she, it, etc. Jadi bedanya di sini ya. Kita pakai do itu ketika subjeknya I atau you atau we atau they. Atau bisa jadi kayak tadi, the tigers. The tigers itu merupakan gantinya dari they. Tigers kan banyak ya, ada S-nya. Nah, jadi itu diartikan mereka. Mereka itu mereka harimau-harimau yang banyak itu. Nah, penggunaan does itu ketika subjeknya berupa he atau she atau it, kata ganti benda, atau misal nama orang. Misalkan ini go to Thailand. Contohnya kayak gitu. Hasanya doesn't go to Thailand. Karena kata gantinya adalah hasanya, dimana ini sama dengan si, maka kita pakai to be-nya does. Untuk kalimat negatif jadi ditambah not, lalu kata kerja. Nah, begitu. Cukup jelas atau masih bingung Mbak Hasannya? Oke, sip. Kalau sudah cukup jelas, belum selesai ternyata. Kita ada tugas atau PR untuk minggu depan. Sebelum kelasnya berakhir ya, kita ada tugas atau PR untuk minggu depan. Silakan dilihat di halaman 69. Di modul halaman 69, di situ ada Romawi 1 dan Romawi 2. Ini gampang sekali. Romawi 1 adalah soalnya pilihan ganda, jadi bisa dipilih satu jawaban yang paling tepat. Cuma 10 soal. Untuk yang Romawi 1 cuma 10 soal. Lalu untuk yang Romawi 2 ada 5 soal. Jadi totalnya ada 15 soal. Bagi yang belum punya modul, mungkin nanti ya Mbak Rohatum belum punya modul ya, mungkin nanti saya kirimi aja ya, soalnya saya kirimi dalam bentuk Word. Jadi nanti langsung PM ke Mystic Facebook saya siapa yang belum punya modul. Nanti sementara soalnya saya kirim dalam bentuk Word untuk dibuat latihan. Mungkin minggu depan
biar dikontak Pak Budi untuk dibagikan modul. Oke? Yang belum punya modul boleh nanti langsung kontak saya. Dan yang sudah punya modul, PR-nya adalah di halaman 69, Romawi 1 dan Romawi 2. Untuk Romawi 2, di situ ada perintah untuk make a dialogue about expressing surprise. Ini yang kita pelajari minggu lalu ya, expressing surprise. Kalau mungkin ada yang lupa untuk mengerjakan latihan ini, bisa dibuka-buka lagi video kita yang minggu kemarin. Jadi untuk Romawi 2 itu nomor 1 dan 2 ini kan disuruh membuat dialog ya, terserah dialognya seperti apa, bisa seperti contoh di modul atau seperti di PowerPoint yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi untuk nomor 1 dan 2 tolong tuliskan minimal 3 kalimat. Terserah kalimatnya mau panjang atau pendek, terserah, saya nggak membatasi. Yang penting minimal 3 kalimat. Karena perintahnya di sini adalah dialog. Jadi dialog itu adalah percakapan antara dua orang ya. Jadi pasti mungkin kalimat pertama Mbak Ratna, titik 2 bla 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 ngomong apa, lalu ditanggapi Mbak Tia misal ngomong apa. Bentar ya Mbak, nanti kalau dikirim kemana kita sepakati aja, nanti bisa. Yang ini ya, untuk nomor 1 dan 2 saya jelaskan dulu minimal 3 kalimat. Sedangkan untuk nomor 2 dan 3 minimal 4 kalimat. Nomor 3 dan 4 ini kan maaf, ini saya salah ketik. Ini yang benar 4 dan 3. Nah, iya. Untuk nomor 1 dan 2 minimal 3 kalimat. Untuk nomor 4 dan 3 minimal 4 kalimat. Jadi karena di situ disuruh mendeskripsikan gambar dan mendeskripsikan about one of your classmates, salah satu dari teman Anda. Boleh yang mendeskripsikan temannya ini boleh, kalau misal kesulitan mendeskripsikan dirinya sendiri nggak apa-apa. Jadi mendeskripsikan seseorang minimal 4 kalimat, terserah mau panjang atau pendek. Oke ya. Kemudian tulis jawabannya di Word, lalu dikirim ke message FB saya, atau boleh ditulis di buku masing-masing. Nah, kalau di buku kan biasanya lebih enak nih, jadi mbak-mbak ini nggak perlu repot-repot ditulis di buku, jadi sewaktu-waktu bisa dibuka juga. Oh, ini jawabannya apa, ini jawabannya apa, begitu. Kalau sudah ditulis di buku, bisa difoto lalu dikirim ke message FB juga. Kalau mungkin yang lebih enak menggunakan email, boleh dikirim ke sini, terserah, igaspot@gmail.com. Kalau yang lebih suka pakai email, boleh dikirim ke email saya itu. Nah, tugasnya ini dikumpulkannya paling lambat sebelum kelas kita minggu depan ya. Kelas minggu depan kita sama hari Selasa jam 9. Jadi hari Selasa pagi masih boleh mengirim, atau kalau mau beberapa hari setelah ini juga boleh. Mungkin besok atau lusa lebih baik. Oke? Cukup jelas ya untuk tugasnya untuk minggu depan. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu untuk tugasnya? Oke, sip. Nanti ini videonya saya upload. Mungkin kalau ada catatannya yang kurang lengkap, arti-arti kata, atau
ada yang lupa, jadi nanti bisa diputar lagi videonya ya. Oke, cukup sekian kelas malam ini. Mungkin saya mohon maaf kalau ada banyak salah kata atau kesalahan teknis tadi ya, lebih tepatnya ada yang kadang masalah koneksi mungkin, atau masalah loginnya agak telat juga tadi karena ada perubahan jadwal dari admin. Saya mohon maaf. Terima kasih semuanya sudah hadir dan menyempatkan. Semoga ilmunya yang kita pelajari bahasa Inggris malam ini bisa bermanfaat. Karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, selesai. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa, iya sama-sama Mbak, jangan lupa tugas sampaiannya dikumpul paling lambat sebelum kelas minggu depan. Oke, terima kasih, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung PM ke saya lewat FB. Oke, selamat malam.